Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat dalam acara renungan pagi hari ini. Hari ini kita akan merenungkan apa kehendak Tuhan. Bacaan kita diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tuhan tidak main-main dengan Anda dan saya. Dia ingin Anda dan saya memahami kehendak, tujuan, dan rencananya untuk hidup Anda. Anda mungkin berkata, saya ingin Tuhan membimbing saya, tetapi saya masih bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Seringkali masalahnya adalah kita mencari hal yang kita sendiri tidak tahu. Anda perlu tahu apa yang Anda cari sebelum dapat menemukannya. Jadi apa kehendak Tuhan? Ada 3 hal yang harus kita ketahui dan pahami. Pertama, kehendak Tuhan bukanlah perasaan. Anda mungkin mencari perasaan atau tanda supranatural untuk mengetahui kehendak Tuhan. Anda ingin Tuhan menarik hati sanubari Anda, sehingga Anda tahu persis apa yang harus dilakukan melalui perasaan. Masalahnya adalah perasaan itu tidak bisa diandalkan. Perasaan akan sering membimbing Anda dengan cara yang salah. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jangan menunggu perasaan ketika Anda mencoba mencari tahu rencana Tuhan untuk hidup Anda. Yang kedua, kehendak Tuhan bukanlah dicari dengan formula atau resep. Dalam budaya kita sering kita mau cara yang mudah secara instan. Kita ingin mengikuti formula sederhana sehingga akan langsung mengubah hidup kita. Kita menginginkan panduan langkah demi langkah. Tetapi ada masalah dengan pendekatan ini. Jika hanya mengikuti resep, tidak ada ruang untuk kesalahan atau membuat sesuatu lebih baik. Seperti saya tidak bisa memasak, tapi mungkin saya bisa bikin masakan menurut resep yang tertulis. Tetapi saya sebetulnya tidak pernah belajar tentang memasak, karena saya tidak tahu di mana kesalahan saya, dan juga saya tidak akan bisa membuat masakan lebih enak daripada yang ada di resep itu. Sedangkan kita harus belajar dari kesalahan dalam proses mencari yang benar melalui pengalaman. Kehendak Tuhan bukanlah sistem yang tertutup, tetapi dinamis, dan setiap orang melalui proses yang unik. Itu pilihan Anda. Mengapa Tuhan memberi Anda otak jika tidak untuk Anda gunakan? Dia membiarkan Anda membuat pilihan dan memberi Anda kesempatan kedua.
Yang ketiga, kehendak Tuhan adalah sebuah hubungan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 9, ayat bacaan kita hari ini, Allah mengundang Anda ke dalam persahabatan yang luar biasa dengan putranya, yaitu Kristus Tuhan kita. Sangat sedikit dalam Alkitab tentang teknik atau metode atau mengetahui kehendak Tuhan. Tetapi ada ribuan ayat yang berbicara tentang mengembangkan hubungan yang penuh kasih dengan Yesus Kristus. Pada bacaan Matius 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Yesus tidak memberi pelajaran terlebih dahulu kepada Matius untuk menjadi pengikutnya. Yesus hanya memanggil, "Ikutlah aku." Matius diberi pilihan, mau ikut atau tidak. Matius memilih mengikut Yesus tanpa banyak pertanyaan. Maka berdirilah Matius dari kursi jabatannya sebagai pemungut cukai, meninggalkan masa lalunya dan mengikut Yesus. Mengapa? Karena kehendak Tuhan adalah sebuah hubungan yang intim, sehingga kita mengenal diri kita sendiri melalui hubungan dengan Yesus yang erat. Semakin baik Anda mengenalnya, semakin sedikit kebingungan yang Anda miliki tentang kehendaknya bagi hidup Anda. Ketika Anda mengenal Tuhan secara intim, makin terungkap tujuan Anda dilahirkan di bumi. Setiap orang punya tujuan masing-masing sesuai kehendaknya sebagai Allah pencipta. Jadi, kehendak Tuhan tidak diungkapkan melalui perasaan atau formula ritual, melainkan melalui hubungan dengan Tuhan. Anda sebagai hamba, sahabat, dan anak, ini semua mengacu pada hubungan kerja, hubungan persahabatan, maupun hubungan keluarga. Ini rahmat Tuhan yang luar biasa, yang boleh Anda dan saya terima. Amin. Tuhan memberkati kita semua.